Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Murti Narswari, absen 11 dari kelas 11K. Di sini saya akan menceritakan sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang menjadi babak baru dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kota Semarang menjadi saksi bisu dari ketegangan pertempuran yang mencapai puncaknya. 5 hari tersebut menjadikan kota Semarang sebagai medan pertempuran yang mempertaruhkan nasib dalam merebut kemerdekaan dari kekejaman penjajah bangsa asing kala itu. Alasan perebutan yakni karena kota Semarang merupakan wilayah yang sangat strategis. Pertempuran 5 hari di Semarang bukan sekedar pertempuran fisik saja, melainkan sebagai cerminan atas semangat perjuangan, keberanian rakyat, dan kepentingan politik yang beragam. Latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang. Sesuai namanya, pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung selama 5 hari, sejak tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Saat masa penjajahan Jepang, awal mula pertempuran ini disebabkan oleh pasukan Jepang yang tidak menerima kekalahannya terhadap sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini membuat Jepang kesal, di mana Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pemuda Indonesia. Hal ini pun membuat Indonesia dalam posisi yang tidak aman dari penjajah. Selain itu, pemicu lainnya dari pertempuran ini adalah lepasnya tawanan Jepang dan terjadinya pembunuhan yang menewaskan Dr. Karyadi, kepala pusat laboratorium dari Rumah Sakit Rakyat. Kronologi pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 19 Agustus 1945 merupakan awal dari pertempuran yang melibatkan semangat juang para pemuda dan rakyat Semarang dalam merebut kemerdekaan Indonesia yang menjadi awal dari peristiwa dramatis pada bulan Oktober 1945. Pada pukul 1 waktu Indonesia Barat saat itu, radio menyiarkan terkait perpindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia. Hal ini pun membuat semangat perlawanan di kalangan pemuda Semarang hingga pada 14 Oktober 1945, ketegangan pun meningkat ketika 400 tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring diangkut oleh pemuda ke penjara Bulu. Upaya tersebut pun diiringi dengan tawanan yang melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Batalion Kidobutai. Perebutan senjata pun dilakukan pemuda terhadap Jepang. Dan terjadilah pertempuran sengit yang dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang. Petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air di Wungkal pun ditangkap oleh Jepang dengan dilucuti dan disiksa. Selain itu, kabar persediaan air di ledeng candi yang diracuni juga menimbulkan kegelisahan, dan Dr. Karyadi yang ingin memeriksa dibunuh oleh tentara Jepang. Memperhebat pertempuran, kemarahan Jepang pun mencapai puncak ketika Mayor Jenderal Nakamura ditangkap oleh para pemuda di Magelang. Hal ini pun memicu balas dendam Jepang. Pada hari kedua dan ketiga, Jepang berusaha memperoleh kembali wilayah Semarang. Selain itu, bantuan dari Indonesia telah datang dan berbagai penjuru, baik dari barat, Kendal, Weleri, timur, Demak, Kudus, Pati, Purwodadi, dan bahkan dari selatan, Solo, Magelang, dan Yogyakarta. Pada 17 Oktober 1945, perundungan gencatan senjata di Candi Baru tercapai dan disetujui oleh Indonesia. Meski demikian, Jepang tetap melanjutkan pertempuran. Pada hari kelima, tepatnya tanggal 18 Oktober, Jepang berhasil mematahkan serangan para pemuda. Utusan pemerintah pusat pun berdatangan untuk merundingkan perdamaian. Perjanjian gencatan senjata pun tercapai dengan ancaman dari Nakamura yang hendak melakukan pengeboman kota Semarang jika senjata tak diserahkan paling lambat 19 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada 19 Oktober 1945, ketika tentara sekutu mendarat di pelabuhan Semarang, pasukan Inggris termasuk Gurkha tiba untuk melucuti tentara Jepang untuk mengakhiri pertempuran yang telah merenggut banyak nyawa dan
menorehkan luka mendalam pada kota Semarang. Akhirnya dengan kedatangan sekutu dan terlibat dalam perjanjian 20 Oktober 1945, di mana pertempuran 5 hari di Semarang berakhir dengan pihak sekutu yang mengalahkan dan melucuti senjata untuk pasukan Jepang. Untuk mengenang perjuangan di pertempuran tersebut, kemudian didirikanlah Monumen Perjuangan Tugu Muda di Simpang 5 Semarang. Sekian cerita sejarah pertempuran 5 hari di Semarang.